menunggu waktu Jumat di Geraha Ditya Bakti Puspitec muncul. Semoga dilancarkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal mustaghfirin wal muhsinin was sajidin wasyakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling pandai berinvestasi di dalam hidupnya, sehingga dalam sebuah catatan neraca investasi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya itu mengumpulkan kurang lebih 1.250.000 gram emas. Tapi infaknya itu hampir juga segitu. Jadi hartanya segitu, infaknya hampir segitu. Ditambah wakaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 bidang tanah yang masing-masing itu harganya lebih dari 25 kg emas murni. Kalau sekarang istilahnya LM dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, investasi itu sangat penting bagi siapapun. Tapi ketika berinvestasi bagi seorang muslim itu harus mementingkan juga kepentingan akhirat. Maka ada investasi syariah namanya. Jadi harus dilihat apakah investasi itu halal atau tidak. Apakah keuntungan dari investasi itu hanya keuntungan dunia atau juga keuntungan akhirat. Oleh karenanya maka investasi itu ada 4 jenis. Ada yang untung dunia, untung akhirat, untung dunia, rugi akhirat, rugi dunia, untung akhirat, rugi dunia, akhirat juga rugi. Ini yang paling parah. Udah rugi di dunia, di akhirat juga rugi. Kalau mau untung di dunia, kuncinya adalah ilmu. Jadi siapapun yang mau investasi, yang mau untung di dunia, dia harus paham dengan investasi yang dia lakukan. Dia harus memahami secara mendalam investasi yang dia pilih. Kalau untung akhirat, dia harus paham dan pastikan bahwa investasinya itu sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kuncinya adalah ilmu. Yang satu ilmu investasi, yang satu ilmu agama. Jadi dalam hal apapun ilmu itu sangat menentukan manusia, dunia maupun akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi dibacakan bahwa tidak akan pernah sama
orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu. Innama yatadzakkaru, sesungguhnya orang-orang yang berakalah, yatadzakkaru, yang akan berzikir, yang akan menerima pelajaran dari apapun yang terjadi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karenanya seorang muslim itu harus pintar, harus berilmu, harus cerdas. Bahkan di dalam sebuah ayat dikatakan, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi jangankan manusia, hewan saja kalau yang berilmu, hasil buruannya itu bisa jadi halal. Jadi kalau kita berburu, di zaman dulu itu berburu, alat berburunya itu hewan buas. Kalau hewan itu hewan yang terlatih, maka akan bisa menjadi halal binatang buruannya. Tapi kalau dari hewan yang tidak terlatih, bisa jadi haram. Jadi ada ilmunya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selain ilmu ada juga niat. Jadi niat kita harus betul-betul lillahi ta'ala. Innamal a'malu binniyat, karena sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan di setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Orang itu tergantung niatnya. Bahkan di dalam lanjutannya dikatakan, kalau seandainya niatnya itu karena harta, dia pasti dapat harta. Kalau niatnya itu karena ingin menikah, dapat menikah. Tapi kalau dia niatnya karena Allah, maka semua dia akan dapatkan, termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu kehidupan dunia kita itu harus pandai berinvestasi. Jadi orang yang hebat itu nanti adalah mereka yang pandai berinvestasi di dunia. Bagaimana dengan kehidupan akhirat? Kehidupan akhirat juga sama. Merekalah yang pandai berinvestasi kehidupan akhirat. Mereka yang akan paling sukses, paling bahagia, paling selamat. Dan orang yang paling selamat adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa modalnya? Modal yang pertama adalah iman. Kalau investasi dunia modalnya itu uang, harta, dan ilmu. Kalau investasi akhirat modalnya iman. Yang kedua, kalau itu berhubungan dengan harta benda, sedekah itu harta. Yang ketiga, ada ilmunya. Apa itu ilmunya? Ilmunya itu kita harus pandai-pandai memilah mana investasi yang tidak beresiko dan mana investasi yang beresiko. Kalau sholat itu investasi beresiko. Kalau tidak dilaksanakan, dosa. Zakat itu investasi beresiko. Kalau tidak dilaksanakan, dosa. Berkurban itu tidak beresiko, dapat pahala kalau dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, tidak dapat dosa. Maka seorang muslim yang pandai berinvestasi akhirat pasti akan mendahulukan yang wajib. Namun tidak sedikit orang mendahulukan yang tidak wajib. Misalnya di Indonesia, kita tidak suudzon, tentunya mudah-mudahan tidak benar. Umroh, haji itu antri, ya. Tetapi zakat termasuk lemah. Sholat subuh di masjid-masjid sedikit. Nah, jangan-jangan ini karena tidak ngerti mana yang harus didahulukan, mana yang bisa agak belakangan. Itu zakat misalnya. Nah, ini menurut penelitian bahwa beberapa tahun, bahkan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, ada penelitian tentang zakat. Kalau umat Islam Indonesia berzakat, itu dalam 1 tahun tidak kurang dari 200-an
triliun. Itu yang mampu, yang kaya, yang nisab ya. Yang miskin nggak usah, kan tidak wajib. Ini yang mampu, kalau semuanya berzakat dan disalurkan ke lembaga zakat formal, misalnya Baznas, itu tidak kurang dari 200 triliun, bahkan 208 triliun. Ada yang menyebutkan 230 triliun per tahun. Itu belum infak. Hati-hati, jangan dahulukan infak, zakat dulu. Kalau zakat itu wajib, kalau infak kan sunnah. Ya, yang lain itu sunnah. Wakaf, belum lagi wakaf. Artinya dalam 1 tahun luar biasa, kalau umat Islam berzakat dan dikelola dengan baik akan menyelesaikan banyak hal. Problem ekonomi akan terselesaikan. Tapi apa yang terjadi tahun lalu, misalnya kalau kita baca atau tonton TV, Baznas Bambang Sudibyo, Ketua Baznas tahun lalu, mencatat dan melaporkan secara nasional zakat di Indonesia hanya terkumpul 10 triliun. Itu udah masuk lembaga-lembaga zakat swasta, dompet apa dan lain-lain itu udah masuk, hanya 10 triliun. Bahkan kalau dicek lagi yang masuk ke Baznasnya real, yang masuk ke Baznas pusat, katanya setahun hanya 500 miliar. Yang 10 triliun itu digabung dari berbagai lembaga negeri maupun swasta seluruh Indonesia. Nah, ketika hanya Baznas hanya 500 miliar, padahal potensinya 230 triliun. Saya sih berpikir mudah-mudahan ya orang Indonesia sebetulnya berzakat mungkin tidak tercatat. Tapi ada kekhawatiran juga, jangan-jangan umat Islam Indonesia itu atau dunia bahkan ya masih tidak sadar mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Dan memang ini pernah juga terjadi di zaman Umar. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, ini kok ada bintik-bintik ya, ada tanda-tanda ini umat Islam ini sholatnya rajin, nggak mau zakat, katanya begitu. Makanya dalam Al-Quran itu zakat dan sholat selalu disatukan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi dahulukan yang wajib, baru yang sunnah, baru yang mubah. Kadang-kadang yang agak ngerti, yang mubah dianggap wajib. Nah, ini kebalikan. Yang mubah dilaksanakan, sunnah enggak, wajib enggak. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka Ibnu Hajar pernah mengatakan ya, bahwa barang siapa yang mendahulukan wajib, yang disibukkan dengan wajib, lupa sunnah, dia wajib doang, enggak mau sunnah, ini orang patut diuzur, ini orang patut dikasih pelajaran, ini orang patut dikasih pengetahuan, patut dikasih tahu. Jadi ingetin, siapa yang disibukkan dengan sunnah, ini kebalikannya, sunnah dahulu, lupa akan wajib. Nah ini orang yang termasuk tertipu. Ada kekhawatiran, mudah-mudahan sih tidak berkhawatir. Umat Islam masih banyak yang terkena tipu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, betapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya misalnya, innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ada 3 investasi yang tidak akan pernah merugi. Kalau di dunia banyak investasi yang bodong ya, nah di akhirat ini ada investasi yang tidak akan pernah merugi. 1, membaca Al-Quran. Setiap hari jangan lupa baca Al-Quran, gratis, Quran banyak ya. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan
salat. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak. Tapi tadi ingat bahwa dahulukan dulu yang wajib, zakat dulu, baru infak dan amal-amal yang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah kondisi kita saat ini, kita dapat memanfaatkan waktu itu untuk selalu pandai untuk berinvestasi, investasi yang mampu menimbulkan kebahagiaan hidup dunia dan investasi untuk kebahagiaan akhirat. Jangan lupa dua-duanya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum wa fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhulil jahannam ma'wah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'an jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidulatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah hayya 'alas salati hayya 'alal falah qad qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu subuhakum fa inna taswiyata subuh min tawabis salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق.
الذي لا يدرك اسمه بسم الله الذي لا يدرك اسمه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا شريك له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إياك نعبد